Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always, tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong terus diunggah ulang. Bisa kacau nanti gitu. Ya. Linknya saja di-share. Kalau kamu unduh, potong-potong, kamu unggah ulang, bubar nanti ceritanya. Ya. Aku nggak pernah kasih izin yang demikian. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian. Terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan ya, dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam penyemangat dari aku, salam Isra Islam Rasional. Kita lanjutkan kajian kita dan sekarang masuk ke seri yang 21. Ini karena puasa jadi slow-slow aja ya, karena no cafe. Takutnya nanti terhauskan di tengah jalan kalau terlalu kenceng-kenceng. Ya, sekarang jatuh di seri yang ke 21. Aku udah janjikan kemarin. Ya, aku akan menjelaskan bagaimana Matius 11 sebetulnya itu ini nggak bisa dipisah sih ya. Nanti kalau hanya Matius 11, 14 itu kurang lengkap. Jadi di sini dipenuhi juga dengan di sini, maka dua ayat. Matius 11, 13, 14. Karena nama Yohanesnya di sini, pernyataannya di sini. Seandainya nama Yohanesnya ada di sini, kita cukup satu ayat saja. Ya. Maka akhirnya supaya komprehensif dua ayat kita cantumkan, yaitu Matius 11, 13, 14 versus Yohanes 1, 21. Kenapa begitu? Sebetulnya siapa itu Yohanes itu? Karena dua ayat ini menjadi bertentangan ya, bisa nggak kita rukunkan gitu ya? Karena di satu sisi ya, Matius 11, 13 sampai 14 mengatakan bahwa itu yang mengatakan Yesus loh ya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia. Ya. Kita masa meragukan kredibilitas seorang Yesus? Tentunya tidak kan. Namun demikian di Yohanes 1:21 ini ya justru Yohanesnya sendiri. Yohanes Pembaptis itu bukan Yohanes penulis Injil ini loh ya. Makanya aku bilang nama Yohanes di sana itu segudang ya. Jadi hati-hati kalau ketemu nama itu, jangan dikira itu yang kamu anggap. Oke. Ya. Di sini ini Yohanes masih basah dia. Ya.
Di sini Yohanes itu oleh Yesus adalah Elia. Sementara di sini Yohanes sendiri menolak bukan Elia. Bisa nggak ini dirukunkan? Aku ulangi lagi, 3 yang dijanjikan. Mesias, Elia, ini konsentrasi kita, nabi yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa mereka kok menagih atau menanyakan 3 ini? Karena 3 ini sudah dinubuahkan untuk mereka di perjanjian lama. Gitu loh. Aku kan sudah bilang kemarin bahwa nanti ini terpenuhi satu personal. Makanya kemarin sudah kita sanggah kalau nabi yang akan datang itu Yesus, ya sudah kita sanggah. Kalau nabi yang akan datang itu Roh Kudus, ya sudah kita sanggah. Jadi di internal kekristenan sendiri ambigu. Ya. Nah, aku bilang kan ini sendiri. Ya. Ini sendiri. Nah, sementara aku menjelaskan Elia dulu. Siapa Elia ini? Karena aku bilang kemarin Elia ini Yohanes Pembaptis itu. Masalahnya kalau kita baca ya, kitab Perjanjian Baru, ini kita sudah ke Perjanjian Baru loh ya. Tapi nanti ya kembali lagi Perjanjian Lama. Di Matius dinyatakan bahwa Yohanes itu Elia. Ini Yesus yang mengatakan. Siapa yang meragukan kredibilitas Yesus? Namun di kitab Yohanes 1:21 sendiri, Yohanes sendiri yang mengatakan bahwa dirinya bukan Elia. Pertanyaannya, siapa yang mau meragukan kredibilitas Yohanes? Terus gimana, bisa nggak ini dirukunkan yang bertentangan ini? Ya kita lihat saja nanti bisa nggak. Ya, kemarin yang jelas 6 dan 8 hari itu ketika Yesus dipermuliakan di atas bukit itu, sudah aku bilang, mbok sampai kepalanya jadi kaki itu nggak akan bisa jawab. Itu masalah. Maka nggak mungkin semuanya benar. Nah, kalau dalam kitab yang sudah diklaim sebagai kitab suci ada kesalahan, apa dia layak disebut kitab suci? Gitu loh. Orang kalau rasionalnya bekerja itu dikasih tahu ngerti. Bukan justru mencari alibi yang lain. Nggak bisa itu diselesaikan. Nggak bisa. Itu harus satu diterima, satu ditolak. Karena apa? Itu dahsyat sekali karena dia kuantitatif. Itulah enaknya jadi orang eksak, itu terukur, exactly, terukur dia. Karena 6 dan 8 itu jelas berbeda. Itu baru itu loh ya. Nanti kalau kita lihat di tempat-tempat surat yang lain ada lagi pertentangan. Kan yang aku bilang ya, LHI pun nggak mampu menyelesaikan itu. Jadi jangan yang kelas-kelas curuh mau berteriak-teriak. Berteriaknya kalau benar sih nggak apa-apa. Ini cuma sekedar alibi. Dijawab saja, bisa nggak merukunkan itu? Kan nggak bisa. Mau sampai kepalanya jadi kaki juga nggak bisa. Nggak bisa, itu bertentangan. Maka harus diterima yang satu, ditolak yang lain. Lah kalau kitab suci tertolak, ada bagian-bagian di dalamnya yang ditolak, bisa nggak dia disebut kitab suci? Kan jadi blunder. Nah, sekarang kita ketemuin lagi di sini, tapi ini tidak kuantitatif, ini kualitatif. Kalimat itu kualitatif, kalau angka itu kuantitatif gitu loh, ngerti? Ya, Matius mengatakan ya Yohanes itu penggenapan dari nubuah Elia, tapi itu kata Yesus ya di Matius. Tapi catatan Yohanes ini mengatakan bahwa si Yohanes, bukan Yohanes ini ya, Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan dia bukan penggenapan Elia. Bisa nggak kita rukunkan gitu loh. Nah, nanti ada jawaban pendeta yang banyak sih ya, jawaban pendeta itu dan beragam, kamu bisa cari. Dan aku nggak mungkin kan suguhkan semuanya. Aku ambil satu aja yang layak untuk kita lihat bagaimana blunder ditemui oleh pendeta tersebut dalam menjawab pertanyaan jemaatnya. Ini bertentangan gimana gitu. Ya. Oke.
Sebelum kita ke sana, aku baca dulu komen yang masuk sebagai penghormatanku untuk kalian semuanya. Ya. Oke. Slow-slow aja ya. Ini nggak ada kopi soalnya. No coffee, no cry. Bukan no woman, no cry. Itu kan Bob Marley. No coffee, no cry. Oke. Ya, lumayan. Sorry. Ini dari kemarin yang masuk ya. Aku bacakan komentar kalian. Semoga menjadi wadah silaturahmi ya di antara kita. Nggak tahu yang ini kok lemot dia, nggak keluar juga. Coba aku pakai yang ini. Komentar yang masuk dari seri yang ke-11 ya. Harus aku cari lagi. Nah ini kalau internetnya lemot aku nggak bisa baca komen kalian ini. nggak connect ya. Komennya nggak bisa dibaca karena gangguan ini sepertinya. Semoga bisa ya. Bisa. Gangguan sinyal ya. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama itu dari Nabil Al-Ghazali, yaitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kabupaten Langkat hadir dalam kajian Gus Muti. Oke, terima kasih untuk Nabila Al-Ghazali, salam Isra untukmu. Setelah kau bilang Assalamualaikum, maka aku jawab Waalaikumsalam ya. Berikutnya untuk Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan, diberikan keberlimpahan rezeki, amin ya robbal alamin. Salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Gispati. Salam Isra juga untuk seluruh saudara muslimku yang ada di Palu. Berikutnya Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian ini sudah dijelaskan oleh Kang Irfan Al-Akbar, dedel duel tercabik-cabik hingga amburadul, itu dedel duel kalau bahasa Jawanya ya. Masih setia menunggu penjelasan lebih lanjut tentang Elia, Mesias dan kaitannya dengan Yohanes dan Zakaria. Dari Kerinci Jambi, kopinya mengikuti, mantap. Berikutnya Bu Ne ya, absen hadir Tuan Guru menyimak setelah subuhan. Berarti dia menyimaknya subuh. Oke, terima kasih, salam Isra untuk Bu Ne dan saudara muslimku yang ada di Banjarmasin. Kemudian apa ini? Kang Charles, tapi sepertinya oot ini Kang Charles ya. Mungkin lain kali tidak oot ya. Ini apa ini, dia menukil Yohanes 6:53 ya. Terima kasih ya. Cuman mungkin lain waktu bisa fokus saja dulu ke tajuk yang sedang kita diskusikan. Tapi apapun adanya, aku ucapkan terima kasih untuk Charles atas komentar yang masuk. Oke. Kita lanjutkan sekarang Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil nyeruput ipok jahe. Waduh, mantep care kopi jahe. Dingin hawanya Gus. Salam Isra. Iya, di sini juga dingin, hujan terus. Oke, salam Isra untuk Sam Wahyudi Junaidi ya. Matur nuwun. Nus. Selanjutnya Kang Sahran Gipari dari Kota Kembang Bandung, menyimak setelah 20 menit tayang. Mantap juga. Komen ketiga dia, emas, perak, perunggu, berarti medali perunggu. Ketiga. Atur nuhun Kang Sahran Gipari, salam Isra untukmu. Kemudian Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, monggo Kang Arif Musinin. Salam Isra untukmu, nggih. Kemudian yang punya Jogja Kang Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rini Soleha kita
Demak hadir Guse, mantap, hore. Oh, number one. Ngalahkan apa jagoan kita yang mahasiswa itu ya. Oke. Matur nuwun untuk Soleha Rini yang ada di Demak ya. Jadi number one dia. Kemudian Gurem and Rukam ngalam Siti, nyimak salam dedel duel katanya. Oke. Nus, terima kasih untuk Gurem and Rukam, salam Isra untukmu, juga salam dedel duel. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya, Bandung kumaha pawartosna Kang Damang. Atur nuhunnya, salam Isra untuk semua keluargaku yang ada di Bandung. Berikutnya Kang Abdul Qadir DJ dari Pamekasan Sumenep. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Suramadu ya. Madura always selalu di depan Surabaya, mantep. Nikmati kupasan semangkok kacang merah yang memberdayakan kacang merah. Apa yang dimaksud kacang adas ya? Quran surat 261 kuliner barat tentang khususnya Yahudi Israel GM. Nanti kita bisa kaji itu ya apa yang dimaksud, karena kalau guru Al-Qur'anku Gus Hendi itu menjelaskan itu adalah keseimbangan antara asam dan basa ya, bukan sekedar ya memang sih kacang merah terus nanti ada sayur mayur disebut di situ kan. Nah, menarik itu, nanti itu rubriknya tentang kesehatan ya. Oke, matur nuwun sekelangkung sebenarnya Cak Abdul Qadir DJ ya. Kemudian Kang Mas Pridom ya. Maaf Pak Guru, apakah bukunya dijual? Kalau boleh biar saya beli. Salam Isra Pak Guru, salam Isra juga untukmu. Kalau nggak salah sudah aku jelaskan ya, pernah dulu aku jelaskan. Jadi gini ceritanya. Ini supaya kalian tahu semuanya ya. Jadi aku jawabnya nanti bisa kalian pahami gitu. Buku itu kan sudah masuk ke berapa ya? Ke salah satu penerbit ya. Bahkan aku sudah menerima down payment. Bahkan aku sudah menawar tanah yang ada di belakang kontrakanku yang lama. Bukan ini. Kontrakanku yang lama-lama sekali. Karena aku sudah berapa kali pindah kontrak. Ada 7 atau 8 nggak tahu lah ya. Itu waktu Grahito masih belum 2 tahun. Gitu ya. Masih kecil dia. Sekarang dia sudah SMA kelas 2. Ya. Cuman karena nggak ada kunjung penjelasannya, maka aku batalkan. Pada waktu itu, itulah ternyata dia tidak menggambarkan siapa dirinya. Karena waktu kami bertemu itu di hotel bintang cukup terkenal di Kota Malang saat itu. Ya, tapi dia tidak juga melaksanakan apa yang aku minta, ya segera diterbitkan gitu loh. Maka aku curiga jangan-jangan dia bukan orang penerbit. Tapi dimaklari, itulah gampangnya. Ya. Jadi karya tulis, dia beli karya tulis dari aku dan dia jual lagi ke penerbit. Apakah begitu? Aku jadi curiga karena kalau pada waktu itu sudah oke, sudah hitung-hitungan kita. Jadi kalau per kata itu 10 rupiah. Satu buku itu kali berapa kata itu pendapatannya. Nanti ada lagi macam-macam itu cara menghitungnya, ada yang komisi segala macamnya. Kita sudah sepakat dan aku sudah menerima down payment dari dia. Kenapa nggak diterbitkan? Akhirnya ketika aku tanya dan tanya lama-lama aku nggak juga ya, sudah nggak tertarik juga kerjasama itu dilanjutkan. Akhirnya aku batalkan. Ya, aku batalkan gitu. Ya dia juga nggak sepertinya nggak nerima. Cuman kalau nggak nerima ya ayo diterbitkan, apalagi yang ditunggu. Makanya kalian juga kalau bermain-main dengan penerbit hati-hati. Apakah dia memang orang penerbit atau jangan-jangan makelar. Jadi karya kita dijual lagi sama dia. Aku tidak mengatakan begitu, tapi kok aku menjadi berpikir apakah dia begitu. Karena kalau semua sudah sepakat, ngapain nggak diterbitkan. Dan aku sudah menerima down payment. Dan aku sempat menawar tanah di belakang kontrakanku. Karena aku berpikir kalau ini nanti clear, uangnya aku pakai beli tanah supaya bisa punya gubuk kecil-kecilan. Ya. Itu ya. Terus sebelum itu pernah dibawa ke GIP
Gema Insani Press itu penerbit top juga ya. Cuman di situ jawabannya mereka sudah punya dengan tajuk yang nggak sama persis sih, tapi substansinya mirip-mirip gitulah kira-kira ya, karena jawabannya juga tertulis itu. Dan itu kan mereka belum selesai. Jadi itu kalau nanti ini diterbitkan lagi itu secara strategi bisnis memang nggak bagus, nanti jadi kanibal gitu loh. Itu di Gema Insani Press. Terus yang terakhir yang aku pernah bilang, itu ada pameran buku dan aku datang dan sempat ada diskusi dengan salah satu doktor UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan aku menghadiri diskusi itu. Dan di situ kan ada para penerbit kan kumpul, orang itu area buku semua. Dan aku tawarkan, itu marketingnya lihat judulnya aja langsung tertarik dia. Judulnya apa, Mas? Benang Merah Agama Sapawi, Benang Merah Agama Samawi, ya, Bible menjanjikan Islam, ya, Benang Merah Agama Samawi, Bible menjanjikan Islam. Itu marketingnya langsung tertarik itu. Belum lihat bukunya, lihat judulnya udah bilang, oh ini. Ya dia kan otaknya otak pasar, artinya judul itu secara pasar punya nilai jual, kira-kira begitu. Ya. Nah, akhirnya dibawalah buku itu ke Jakarta kan, sesuai setelah pameran kan mereka pulang ke Jakarta. Aku tanyakan, lalu dijawabnya, ya itu yang aku pernah bilang, kata bosnya buku itu terlalu sensitif, jadi mereka tidak berani atau tidak mau menerbitkan, nggak tahu aku. Jawabannya di situ. Meskipun buku itu sebetulnya bahasanya sederhana kok, nggak mulu-mulu. Jadi orang awam saja gampang ngerti membaca. Bahasanya bahasa sederhana. Yang kedua, itu tidak apa namanya? Itu kan menjabarkan. Jadi tidak menghujat, tidak mencela, tidak menyerang, tidak. Itu hanya menjabarkan doang gitu loh. Tapi ya namanya bos kan, dia punya kuasa, orang dia yang punya penerbit. Katanya itu terlalu sensitif bukunya, ya sudah. Terus kalau mau diedit, aku ndak mau. Kalau itu diedit kan berarti itu bukan Gus Betik lagi. Kan mereka punya tim editing. Aku ndak mau, aku mau apa adanya seperti itu kan seharusnya. Kalau misalkan diedit-edit lagi ya aku yang ndak mau. Kan begitu. Ya. Itu juga menjadi pelajaran bagi kalian. Kita itu butuh duit, tapi jangan duit itu lalu dapat menggoyahkan prinsipmu. Aku sudah nawar tanah loh, akhirnya batal. Artinya kondisi itu aku butuh duit, tapi aku punya prinsip lah. Kalau bukuku diedit-edit sama tim editor, kan jadi bukan Gus Betik lagi, gitu, ya. Nah, akhirnya ya sudahlah, batal. Dan ketika kami ada acara diskusi lintas agama, lintas iman, akhirnya oleh seorang Pak dokter, bukan dokter, dan dia ahli bedah ya, orang berduit lah. Beliaunya yang membiayai buku itu dan dicetak terbatas khusus untuk cenderamata yang seperti aku tunjukkan kemarin. Nah, sekarang aku menjelaskan, ya, kalau boleh biar saya beli, maka jawabannya buku itu nggak dijual, Mas. Kalau kita mau nyetak lagi, kalau cuma satu buku itu mahal. Nyetak lagi bisa, itu supaya murah, ada berapa eksemplar dicetak itu semakin banyak semakin murah biayanya. Cuman kalau aku datang ke percetakan, tolong ini ada yang pesan dicetak satu buku, itu mahal, Mas. Jadinya gitu loh ya, biaya produksinya mahal. Jadi aku mohon maaf ya, buku itu tidak dijual. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ke Mas Freedom ya. Aku jelaskan kronologisnya supaya kalian paham. Nanti jangan, oh Gus berarti bukunya nggak boleh dibeli. Bukan seperti itu ya. Itu aku punya juga terbatas untuk kenang-kenangan aku nanti anak cucuku gitu ya. Kalau mau cetak lagi mahal gitu ya. Oke, berikutnya itu Kang Mas Freedom ya, Kang Mas atau Mbak ini nggak tahu aku ya, semoga bisa dipahami lah. Berikutnya Kang Samsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra Gus. Oke.
Matius 11, 13, 14 bilang Yohanes itu Elia. Namun Yohanes 1:21 jelas Yohanes menerangkan bahwa dirinya bukan Elia. Jadi bingung lagi nih. Tapi mungkin saja Yohanes ini secara sopan tak berani atau tak pantas jika disebut Elia. Ekspresi rendah diri dan tidak sombong. Wah, maybe mungkin itu rasional jawabnya. Artinya secara logis, secara rasio bisa diterima. Tapi apakah itu jawabannya? Bukan. Ya. Bisa dedel duel otak yang sudah saya pasang kalau mikirin hal ini. Ternyata lahir di Islam itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat ya. Makanya kalian harus proud, harus sombong punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalau dia tidak dari Allah, kan tentunya akan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, cari aja di dalam Al-Quran itu ada pertentangan enggak? Itu aja ya. Nah, sekarang ini ada pertentangan, bisa nggak kita rukunkan? Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Yang kemarin yang 6-8 itu jelas nggak bisa. Walaupun kepalamu nyungsep, nggak bisa tuh. Karena dia exactly itu hukum besi, dia nggak mau peduli apapun. Kalau yang ini bukan kuantitatif, kualitatif dia, itu masih lebih memungkinkan untuk bisa kita rukunkan. Ya, oke. Selanjutnya mungkin itu yang bisa aku tanggapi ya. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Aku bacakan dulu ayatnya ya. Matius dengan Yohanes bertentangan apa tidak? Ayat itu bunyinya begini ya. Matius 13:14 ayat yang pasal 11 ya. Nih. Begini bunyinya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi jelas. Siapa melakukan kredibilitas Yesus? Yesus tukang tipu? Enggak. Yesus tukang bohong? Enggak. Ya. Tapi kita lihat lagi Yohanes 1:21. Lalu mereka bertanya kepadanya, ini ya, yang bertanya mencari tentang ini orang-orang Yahudi ini. Kenapa mereka mencari, menanyakan? Karena sudah dijanjikan, sudah dinubuahkan beberapa ratus tahun yang lalu. Jarak dari Maleaki kitab terakhir ke perjanjian baru ya. Jarak dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu Maleaki terus ke Injil itu aja sekitar berapa ya? 400-500an tahun lah. Jadi ada, kalau kita bilang ada patroh, ada kekosongan ya. Itu dari Maleaki ke Injil perjanjian baru itu jaraknya sekitar 400-500 tahunan. Dan ini sudah dijanjikan sejak zaman Musa, berapa tahun itu. Nah, ternyata Yohanes sendiri mengatakan ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, dia bukan Elia. Yang satu mengatakan Elia, yang satu mengatakan bukan Elia, yang satu Yesus yang mengatakan, yang satu Yohanes sendiri mengatakan. Tadi apologetik yang dibangun oleh Mas Samsul Yatim bagus itu. Boleh jadi Yohanes Pembaptis itu rendah hati, jadi mengatakan oh tidak gitu. Tapi apakah itu benar? No, salah, bukan di sana jawabnya. Meskipun itu secara logik itu benar. Ya. Oke. Aku cerita dulu ya. Kalau kalian lihat ya di kisah raja-raja 2 Raja 2:11. Ini ya. Ini aku hapus dulu ya. Di sini aja lah ya. 2 Raja 2, kamu buka kitabmu. Ini nanti otakmu mumet juga ini. Karena apa cerita ke situ? Makanya kajian kita ini tidak straight, dia singular, dia berputar-putar. Ya. Kalau kita lihat ya 2, kita cari tahu dulu nih si Elia ini ya. 2 Raja
Aduh, inilah kendalanya. Kalau nggak cepet kering nggak bisa dia. Kalau nggak dikasih air nggak hilang-hilang. Gimana itu? Ya. Nih, dua raja, raja, ya, 2:11, ya, dua raja-raja 2:11. Coba kita lihat di sini, ya. Kamu buka anu. Aku takutnya salah kutip nanti, ya. Dua raja-raja 11. Waduh, habis waktu kita nanti ya. Semoga bisa kita lihat di sini. Ya. 11. Buka, kamu juga buka. Jadi kita sama-sama buka, sama-sama tahu. Nanti kenapa aku jelaskan ini, nanti kamu tahu, tapi sekarang belum tahu. Dua raja-raja, ya. 2:11. Dua raja-raja 2:11. Sebentar. Nah, ini dia, ya. Dua raja-raja 2:11. Ya. Kita lihat nomor 11-nya. 8:11. Sedang mereka berjalan terus, ya, sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya, jadi Elia itu Mi'raj, gitu loh. Mi'raj dia. Ya, Elia itu Mi'raj. Karena aku sudah bilang, bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra. Kemarin kita lihat Israel. Nah, sekarang bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Mi'raj. Ya. Elia itu Mi'raj. Jadi di bawah angin badai dia naik ke atas, dan itu dalam kondisi hidup. Nggak pakai mati. Kalau Yesus kan pakai mati dulu. Kalau Yesus, kamu lihatlah banyak itu nanti ya, di paling akhir. Kalau ini kan Elia ini. Ya, nanti ada di Matius, di Lukas, Yohanes, ya, di Markus juga ini. Matius, Markus ini ya. Itu Mi'raj juga itu Yesus itu. Gimana tulisannya? Gini ya. Mi'raj. Ya, Yesus itu Mi'raj. Nanti umat Islam juga ya, Kanjeng Nabi Muhammad ya Mi'raj juga. Tapi hati-hati, lihat, sudah kita bahas berapa episode itu. Apakah Mi'raj yang kita pahami selama ini benar? Ada berapa seri gitu ya. Makanya kalau aku dengar kajian itu, kalau otaknya nggak dibuka itu kadang-kadang nanggapi keliru dia. Ya, kalau sudah gitu sudah biarin aja, nggak usah direken gitu. Karena apa? Justru kontraproduktif. Ya, lihat ini. Kalau aku bilang Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj, tapi harus tahu bukan Mi'raj seperti yang mainstream pahami menurut aku, dan itu kita sudah kupas. Tapi intinya yang perlu aku sampaikan, ya, Kanjeng Nabi Elia itu Mi'raj, Yesus juga Mi'raj, ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga Mi'raj, naik ke atas. Mi'raj itu sebetulnya bukan fiil, dia isim. Tangga, alat untuk naik itu Mi'raj. Mi'raj ini alat untuk naik. Kalau kita ya tangga atau lift gitulah. Itu Mi'raj. Jangan-jangan kamu ngomong Mi'raj nggak tahu Mi'raj. Kamu kalau tahu tahrim itu kalau kamu tahu artinya, dia cerita tentang Mi'raj. Ya, kan adzan itu nanti kan rangkaiannya tahrim. Itu cerita tentang Mi'raj juga. Di sini ketemu ini, di sini ketemu ini gitu.
Ya. Jadi Elia itu nggak pakai mati, kalau Yesus pakai mati. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad nggak pakai mati. Ya. Jadi Elia itu masih hidup. Naik. Ya. Aku bacakan lagi. Tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ke sorga dalam angin badai. Kalau Yesus nggak jelas, ada yang bilang ke sorga, ada yang bilang ke langit. Kalau umat Islam mainstream nggak tahu kemana. Miratnya kemana ini? Ke langit. Dongeng gitu gak bisa dipercaya. Ya. Oke. Itu dulu ya. Terus ini bahan bakunya dulu tak sampaikan supaya nanti kalau aku jelaskan kamu ngerti. Ya. Kitab Ibrani 9:27 ya. Di sini dijelaskan. Ibrani 9:27. Di mana ya? Tuh, di sini nampak tuh. Ibrani 9:27. Aku bacakan begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Artinya apa? Dalam kerangka berpikir Yahudi dan dipertegas juga dalam kitab Ibrani, tidak ada yang namanya reinkarnasi, itu tidak ada. Reinkarnasi itu tidak ada. Ya, ini nggak ada, reinkarnasi nggak ada. Ya, dalam kitab Ibrani 9:27. Jadi kalau kamu ketemu temanmu Yahudi, coba tanya, nanti orang mati itu bisa hidup lagi gitu? Nggak ada. Makanya tanya sama temanmu Yahudi, kamu percaya nggak Yesus itu mati terus hidup lagi gitu? Nggak percaya dia. Karena dalam benak Yahudi tidak ada reinkarnasi. Orang mati itu cuma sekali. Mati ya sudah mati, nggak hidup lagi. Nanti hidup lagi di alam berikutnya yang kemarin ada yang menanyakan langit baru, bumi baru. Nggak hidup lagi terus keloyongan di bumi yang lama, enggak. Gitu. Ya, oke, itu pahami dulu ya. Berikutnya tentang Mi'raj ini ya. Jadi Elia itu Mi'raj, ya, naik ke sorga. Dan yang naik ke sorga itu bukan hanya Elia, Yesus juga iya, tapi pakai mati dulu. Nanti mau turun lagi. Dan itu diimani yang membuat Kang siapa? Yatim, Muslim Yatim, siapa namanya lupa aku. Samsul Yatim itu. Dia jengkel gitu ya. Jengkel, jengah gitu. Kenapa orang Islam masih percaya? Padahal itu kan akidahnya saudara kita Kristen. Nanti mau turun lagi Isa ya. Ya itulah ya, orang dikasih tahu nggak mau tahu ya sudah, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi tegar tengkuk seperti itu. Dan Al-Quran loh nggak menjelaskan ada nabi mau turun lagi ya. Kalau hadis kan itu bisa dipertentangkan sohingannya ya. Oke. Dua ini ya kalian pegang ya. Dalam kerangka berpikir Yahudi tidak ada reinkarnasi, tidak ada, mati ya mati sudah. Dalam catatan masa lalu Elia juga Mi'raj. Nah ini yang perlu kamu pegang. Nah, terus gini, ya, ini ada sekian informasi yang aku sampaikan. Tentunya nggak bisa semuanya aku bagikan karena ya nggak mungkin aku baca semua kan, sehingga apa namanya itu komplit semua aku sampaikan enggak ya. Kalian harus mencari strategi sendirilah untuk hunting ya. Aku sampaikan dari salah satu yang menurutku menarik untuk kita diskusikan. Jadi gini, ada pendeta ya. Ini panjang, jadi aku cerita saja, nanti kalau aku bacakan panjang. Ada pendeta ditanyain jemaatnya, kalau kita kan jamaah, kalau saudara Kristen kita jemaat. Bagaimana itu ya? Matius 11, 13, 14 kok bertentangan dengan Yohanes 1:21.
Dijawablah oleh pendeta ini ya dengan bagus jawabannya. Jawabannya bagus tapi benar salahnya nanti dulu. Artinya sistematika jawabannya itu bagus. Aku begitu, kalau bagus saya tak bilang bagus. Siapapun bagus tak bilang bagus. Bukan karena orang pendeta tuh semuanya pasti jelek, apa saja dari dia jelek. Itu otak goblok gitu. Kita berpikir objektif, bagus ya bagus, benar ya benar, salah ya salah. Meskipun dari orang lain. Gitu ya. Jadi jawaban dia itu sistematis, bagus ya. Benar salahnya belum aku komentari loh ya. Cara menjawabnya itu bagus. Panjang ya. Cuman kalau aku hadirkan sama kalian semua nanti ya waktunya nggak cukup. Aku simpulkan saja. Katanya si pendeta itu, pernyataan Yohanes ya. Nih Yohanes ini tentang dia bukan Elia, itu tidak bertentangan dengan pernyataan Matius bahwa Yohanes itu Elia. Apa argumentasi dia? Pertama begini argumentasinya. Tapi kalau saya baca itu pemikiran dia loh ya tentang Yohanes, belum tentu benar karena dia menafsirkan itu. Ya. Jadi berbicara penafsiran, semua orang berhak menafsirkan. Seperti tadi kan menafsirkan itu Samsul Yatim. Karena Yohanes itu rendah hati, jadi dia tahu diri lah, tawaduk kalau dalam Islam itu ya. Nggak mengakui dirinya sebagai Elia. Ya boleh saja secara rasional itu masuk dan itu salah. Ya. Tafsirnya boleh. Ini juga si pendeta menafsirkan. Katanya begini, kata si pendeta itu dalam jawabannya kepada jemaatnya itu, si Yohanes, karena kan tidak mungkin salah toh, ini sama-sama kredibel. Siapa menyaksikan otoritas Yesus dan Yohanes Pembaptis? Ya. Jadi katanya si pendeta itu, Yohanes itu khawatir atau takut dikirain dia nanti itu Elia itu melakukan reinkarnasi. Jadi Yohanes itu benar-benar personalnya Elia. Maka untuk itu dia bilang, bukan, aku bukan Elia. Kan ditanya, ngapain kamu membaptis kalau kamu bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang kan? Apakah kamu Elia? Dia jawab, bukan, kan begitu. Nah, menurut si pendeta itu, dia mengatakan bukan, karena menurut si pendeta, aku garis bawahi, si Yohanes berpikir, khawatir kalau orang-orang Yahudi itu menganggap dia itu reinkarnasi dari Elia. Itu loh ya. Paham ya? Tapi itu kan pemikirannya si pendeta itu. Maka supaya tidak terjadi begitu, ya, si Yohanes bilang bukan Elia, aku bukan Elia gitu loh ya. Tapi apakah benar orang-orang Yahudi itu menganggap Yohanes Pembaptis itu reinkarnasi dari Elia sehingga dia merupakan personal? Tidak mungkin. Ini yang aku bilang. Jawabannya sistematis, bagus, benar atau salah? Belum aku bicarakan, nah sekarang kita bicarakan salah. Kalau argumentasi yang dia bangun apologetika mengatakan, kenapa Yohanes Pembaptis itu mengatakan dia bukan Elia hanya karena khawatir nanti dikirain oleh orang-orang Yahudi itu bahwa terjadi reinkarnasi Elia pada dirinya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Berlawanan dengan kultur Yahudi. Karena apa? Yahudi nggak mengakui reinkarnasi. Jadi tidak mungkin, seharusnya bukan itu jawabannya. Ada kemungkinan lain. Yang juga logis meskipun tak benar tak salah. Tapi logis, jawabannya bukan itu seharusnya. Ya. Seharusnya bukan itu. Ya. Paham di sini? Kenapa tidak mungkin? Karena dalam kerangka berpikir orang-orang Yahudi itu, jadi gini loh, Yohanes itu ya sebetulnya Yahudi. Karena kan Yahudi itu nanti beralih menjadi Nasrani, kemudian berubah menjadi Kristen. Jadi awalnya mereka Yahudi, pengikut Yesus awal itu, murid-murid Yesus itu Yahudi loh. Itu ya.
Nah, jadi jawaban pendeta itu enggak mungkin. Ya, enggak benar. Karena apa? Dalam otak-otak Yahudi enggak ada reinkarnasi itu ditolak. Orang hidup sekali ya sudah. Mati juga sekali, enggak ada lagi bangkit lagi, mati lagi, enggak. Kalau nanti bangkit lagi itu yang kita pahami sebagai kiamat itu di langit baru bumi baru, enggak di langit lama bumi lama. Jadi alasannya Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia bukan Elia dengan memakai apologetik reinkarnasi itu salah, ya. Tapi dia pakai begitu ya terserah. Terus Matius mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa yang ada pada Elia itu dinisbahkan kepada Yohanes itu sebagai tipologinya sama. Yang aku jelaskan kemarin ketika Samsul Yatim tanya. Karena aku sudah jelaskan tentang Soekarno kecil yang itu dinisbahkan kepada Dato Mahathir. Ya, Perdana Menteri Malaysia. Seperti itu. Yesus memahaminya seperti itu, bahwa dia itu tipologinya sama dengan Elia. Nanti ada berapa kesamaan-kesamaan yang menurutku juga itu harus dibicarakan, apakah itu bisa diterima atau tidak, itu rame lagi nanti, ya. Jadi di sini bukan Yesus itu Elia, bukan Yohanes itu secara personal memang Elia, enggak begitu. Yesus menyampaikan Yohanes Pembaptis Elia adalah Elia dalam artian prototipenya sama, karakternya sama, kira-kira itu yang disampaikan. Jadi ini tidak benturan. Memang sih tidak benturan. Cuman alasan reinkarnasi ini salah. Ya. Nah, sekarang kita lari ke sini. Mi'raj ini. Ingat loh ya. Makanya aku bilang, supaya kita bisa menerima penjelasan itu harus diterima dalam gaya bahasa sastra. Kalau itu bisa, jadi metafora dia. Tapi kalau diterima dalam gaya bahasa harafiah, apa yang mungkin ada orang nggak pernah mati tiba-tiba naik? Harus mati dulu. Itu logik, itu secara nalar begitu. Apalagi kalau dalam perspektif Islam. Cuma kan nanti kalau aku bawa perspektif Islam, dikirain aku membidik kekristenan dari Islam, ya enggak lah. Makanya aku bilang, secara nalar aja umum, semua itu pasti mati. Nggak bisa dia nggak melalui pintu mati tiba-tiba naik ke surga itu. Ya, makanya penjelasan tentang dua raja-raja 2:11 itu adalah ada dalam bingkai sastra. Ya, nah, dia naik, ya sudahlah dia naik. Kondisinya kan hidup, nggak mati dulu. Dipahami secara harafiah. Ya, nah, kalau dijawab, apakah dia Elia yang naik itu dia turun? Enggak, jadi bumerang. Ya, kalau si pendeta menjawab dengan proses Isra Mi'raj, Mi'raj ini jadi bumerang. Ya. Maka dibawalah ke reinkarnasi ini, dan ini aku tolak. Kalau di sini agak mending. Ya. Kan ini kan dia belum mati, dia turun lagi. Tapi faktanya kan nggak pernah turun-turun. Jadi kalau dijawab, apakah dia ini Elia yang beneran? Enggak. Memang sih bener, Elia itu naik ke langit, tapi dia nggak pernah turun lagi. Kalau ini bukan Elia. Jangan kamu menganggap. Jadi gini loh, jangan sampai orang-orang Yahudi itu menganggap Elia yang dari langit itu kan belum mati, turun lagi, dan itu Yohanes Pembaptis. Itu loh. Sebetulnya itu lebih logik daripada ini. Tapi kenapa nggak membawa ke sana? Itu bumerang. Karena apa?
Oh, berarti Elia nggak turun lagi. Karena apa? Takut terjebak dengan Yesus yang naik ke langit nanti turun lagi, atau yang dalam dunia kekristenan disebut kedatangan kedua. Dia jadi bumerang. Kalau argumentasinya pakai ini, pakai mi'raj. Kedatangan kedua. Aku kan sudah sering menukil ini. Yesus nanti mau datang lagi. Kalau dijawab pakai ini, itu bukan Elia yang datang lagi, karena Elia nggak mungkin datang lagi. Dia sudah naik ke langit sana. Terus jamaahnya tanya, oh berarti Yesus nggak datang lagi? Orang Elia aja nggak datang lagi kok. Jadi kedatangan kedua itu gimana? Trouble kan? Trouble. Makanya dijawab pakai reinkarnasi. Dan aku bilang salah. Karena dalam perspektif Yahudi, mereka menolak, tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Tuh. Ya. Jadi yang benar gimana? Ya tunggu di seri berikutnya. Dan ini nanti dialami juga dengan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis mengalami, Yesus itu juga nanti mengalami. Nanti Yesus dan Yohanes Pembaptis mengapa demikian? Jawabannya satu. Sama alasannya kenapa sampai demikian. Ya. Nah, nanti kita bisa itu selesaikan di seri yang ke-22. Cuman di sini kita sudah tahu ya. Kalau dijawab Isra pakai mi'raj, bukan pakai Isra. Duh, salah ngomong. Pakai mi'raj kacau nanti. Kan bisa saja misalkan pendeta ngomong, Yohanes Pembaptis tidak ngaku sebagai Elia karena dia takut nanti di dalam kerangka berpikir orang Yahudi dikirain Elia benar-benar turun lagi dari langit. Nggak mau pakai argumentasi itu karena dia akan mementahkan ini. Padahal sangat-sangat rasional itu. Karena apa? Elia itu nggak mati di bawah apa tadi angin itu naik. Gitu loh. Cuman kalau kan kacau ya. Wah, ini Elia naik ke surga nggak turun lagi kok loh. Ini kok Yesus katanya mau turun lagi. Ah, bohong-bohongan ini. Kacau sudah. Maka dibawanya ke reinkarnasi. Aku sanggah. Reinkarnasi itu nggak ada, nggak mungkin. Orang-orang Yahudi itu berpikir tentang reinkarnasi. Ngapain kok ini dijadikan alasan? Ya, oke. Sampai sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Bisa nggak dua ayat itu kita pertemukan dalam sebuah titik temu yang indah? Ya, sampai di sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu, ya, menjadi bingkai imanmu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Mereka tetap saudara kita dalam kemanusiaan. Ya. Berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.